Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita tempatkan Yusuf Mansur ini di dalam deretan orang-orang pemberani, apakah itu tepat? Apakah Yusuf Mansur itu seorang pemberani gitu, yang mau bertanggung jawab atas perbuatannya? Sejarah hidupnya dia tidak menunjukkan dia sebagai seorang pemberani. Kalau dia bukan seorang pemberani, apakah Yusuf Mansur seorang pengecut? Iya, dia mau enak mendapatkan uang, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. Itulah kesimpulan kita terhadap Yusuf Mansur. Karena itu keberanian Yusuf Mansur itu pun terbatas. Dia mencari jemaah yang dalam tanda kutip nih, yang lurus-lurus saja berpikirnya gitu. Tidak ada sedikit pun kecurigaannya kepada dirinya. Nah, yang kedua yang dipakai Yusuf Mansur, trik-trik Yusuf Mansur itu adalah dia ingin menumpahkan nanti beban itu kepada orang lain. Dalam kasus di Masjid Kota Wisata Cibubur, itu yang akan menderita, yang akan menjadi ketiban pulung atau ikhlas menjadi pulung gitu. Itu Baitul Mal wa Tamwil Madani Darussalam, ya kan? Baitul Mal wa Tamwil Madani Darussalam ini sekarang mau tidak mau dia harus bercerita kemana uangnya dia pakai kalau dia tidak mau menanggung beban sendiri. Yusuf Mansur ya enak aja dia tuh. Dia tidak akan mau bertanggung jawab gitu. Bahkan dengan perasaan hati nurani pun dia nggak ada dia. Saya TKW datang ke dia nih, Pak Ustadz, ini kan saya yang jemput antum di airport. Saya yang jadi moderator. Saya yang menjadi koordinator. Aneh nggak kenal. Jadi terbiasa dia begitu-begitu. Nah sekarang, apakah Yusuf Mansur itu seorang bisnismen? Dalam fakta hidupnya dia nggak ada yang sukses. Dia itu sukses, itu meraup duit. Nilap duit lah kata itu sukses dia. Tapi berputar secara bisnis, secara benar gitu, nggak sukses dia. Nggak ada dia sukses. Karena itu ada remaja Masjid Al-Azhar ya. Youth Study Club Al-Azhar itu pernah mengundang dia tentang ceramah ekonomi. Emang Mansur kan background ekonomi kan memang apa sih yang bisa dia tawarkan, kecuali doa-doa kan. Dalam acara itu yang dia tawarkan dong sholat duha, sholat tahajud. Kira anak remaja itu bilang, ini mah tidak perlu cerita ekonomi kalau begini. Akhirnya acara itu nggak berlanjut. Kemudian cerita Yusuf Mansur ini, dia kenapa sukses katakanlah dalam tanda kutip gitu. Sukses di warung Steak and Shake. Itu kesuksesannya itu bukan karena bisnis warung itu berkembang dan berputar. Enggak, itu pelan sekali jalannya. Tetapi modal bagi Yusuf Mansur untuk membangun warung Steak and Shake itu tidak pakai hitungan ekonomis. Enggak pakai dia. Misal ya, itu jemaah kota wisata itu sekarang ini punya hak untuk curiga itu. Kenapa habis uang kami diambil gitu. Dia mulai membeli tanah dan membangun warung Steak and Shake. Karena itu Iqbal inilah cara maling dia gitu. Jadi yang dicari itu adalah kelompok-kelompok yang orang mau ke akhirat gitu, mau selamat menjalani hidup. Nah, itu yang disikat oleh Yusuf Mansur. Tapi yang korupsi besar kenapa namanya Yusuf Mansur nggak ada gitu? Karena dia nggak bisa main di level itu. Bukan dia nggak mau, tidak bisa. Misalnya nih ya, ini ada kasus yang hebat, sekarang ini udah mulai disidangkan, itu kerugian negara di dalam tata kelola timah di Bangka. Gitu. Yang melibatkan suami seorang artis.
Nilai kerugian negara yang disebutkan dulu itu adalah sekitar 367 triliun. Nah, kalau Yusuf Mansur hebat, dia kan ikut di sini nih. Orang nggak ribut gitu. Misalnya diembat sama dia 10 triliun. Kan lebih banyak daripada cerita sedekah-sedekah, cerita palsu, cerita doa, cerita nabi, apa lapor ke Tuhan, apa segala macam gitu. Membuat cerita-cerita palsu, membuat dia berdosa berlipat-lipat gitu. Jangankan Nabi, Tuhan ini tipunya gitu. Nabi Muhammad dijual, salah jualannya. Coba kalau dia ikut korupsi rame-rame dalam tata kelola timah di Bangka gitu. Oh mungkin wahnya nggak seperti ribut-ribut sekarang. Karena kalau sekarang ini kan banyak dikit-dikit, ya itu yang ahli Yusuf Mansur di situ. Orang yang mau ke akhirat, lantas dia ceritain dia bisa bisa bicara sama semut, itu kan? Bisa bicara sama cicak. Dia ahli dalam soal pertikusan. Gitu. Ya nanti dibumbu-bumbui udah percaya orang, ente aneh kasih syafaat, aneh usulin syafaat kepada Rasulullah. Gitu. Dia diperkenalkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu cerita bohong, tambah ceritanya lagi. Ya Muhammad, gitu kan. Inilah orang yang ada modal terhadapmu. Modalnya apa? Modal salawat. Jadi kalau kita lihat, Yusuf Mansur itu sebenarnya dia berbisnis dengan cara pengecut. Nah warung steak and shake itu dia nggak mau tuh terbuka itu. Uang dari mana gitu. Nggak mau dia diam aja karena mungkin kalau terbuka itu banyak masjid nanti yang akan menjerit. Banyak majelis taklim nanti menjerit itu. Karena uangnya dari situ-situ disikat sama dia. Oh Ustaz kok keras amat ya. Kita harus menjelaskan ini karena masyarakat kita cepat lupa gitu. Dan Yusuf Mansur sedang berpesta dengan uang-uang yang diambil dari jemaah masjid ini. Karena itu Yusuf Mansur dengan usaha pengecutannya dia telah melahirkan lebih dari 100 warung steak and shake. Nanti kalau terdesak gimana? Aneh jual satu. Paling gitu-gitu aja dia. Tapi citra Islam, citra masyarakat yang mau kembali ke jalan yang benar, itu dihalangi oleh Yusuf Mansur dengan perbuatan dan kelakuannya. Jadi dengan cara yang pengecut itu, begitulah dia mengelola bisnisnya, yaitu yang menonjol ya warung steak and shake. Nanti ya ujung-ujungnya nanti duitnya dipindahin sama dia. Dia lari lagi gitu. Misalnya kalau dia memang ya seorang kesatria gitu. Dihadapi sama dia nasabah itu, nasabah lah katakan ya, atau jamaahnya itu, dia akan bilang, oke, saya akan bayar gitu. Lalu dia jual itu warung steak and shake-nya itu. Dalam beberapa udah kebayar itu. Kemudian dia ikutlah kalau dia mau menjadi pemain dalam hal-hal korupsi. Dia mau menjadi koruptor profesional gitu. Kan banyak mestinya yang bisa dia lakukan gitu. Kan tahun 2012 lu kan dia sudah unggul ketika itu. Dengan isu membobol bank CMB saat itu. Yang jumlahnya lebih dari 100 miliar. Nah ini kalau dia lebih profesional gitu. Atau dia agunkan warung-warung itu ke bank lalu dia selesaikan tagihan ke masyarakat gitu. Ya saya kira gampang bagi dia untuk mengembalikannya. Tapi kalau memang dia nggak mau ya itu problem. Nah bagi masyarakat sekarang ini nggak ada pilihan. Kemana Yusuf Mansur pasti dia kejar. Dia rujak gitu. Yusuf Mansur berani aja dia nggak takut. Apalagi Yusuf Mansur nampak selama ini hanya sebagai seorang pengecut. Gitu. Oh tambah berani orang. Coba aja sekarang dia turun ke masjid-masjid. Ngajuin sedekah misalnya nih. Atau minta uang untuk bisnis apa gitu.
pasti dilemparin orang. Bukan dia saja gitu. Pengurus-pengurus masjidnya juga nggak ada urusan gitu. Jadi begitulah orang sekarang ini, kalau harinya itu sudah datang, yang disebut dalam Al-Quran itu, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ya malun, harta itu tidak bermanfaat lagi. Wal banun, anak-anak tuh nggak bisa, pendukung-pendukung sahabat Yusuf Mansur nggak bisa menjadi andalan gitu. Kecuali yang datang kepada Allah dengan kalbun salim, hati yang bersih dari dosa-dosa gitu. Jadi dia mau membersihkan jiwanya dan tidak dibebani oleh hutang-hutang yang kebanyakan. Mari kita ikuti terus sepak terjang Yusuf Mansur ini, dan kita ingatkan supaya masyarakat hati-hati, karena ini adalah upaya dalam tanda kutip penggarongan mengatasnamakan dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.